Satu ini saya lagi cari dia. Saya lagi cari dia ya. Saya lagi cari dia. Bintang dangdut papan atas Dewi Persik rupanya tak main-main menindak tegas netizen penghujatnya. Hanya butuh waktu beberapa jam saja, seorang ibu berhasil diringkus polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian dan fitnah terhadap pelantun tembang Hikayat Cinta itu. Bukan hanya satu, sedikitnya pihak Dewi melaporkan 3 akun yang diduga berlaku serupa. Terlapor yang sudah berhasil diamankan diduga melanggar Undang-Undang ITE dengan bukti jejak digital yang sudah tersebar luas di dunia maya. Dalam video, pelaku dengan lantang menghina kehidupan pribadi sang artis yang menyinggung perihal pernikahannya yang telah 3 kali gagal serta dirinya yang belum memiliki anak hingga saat ini. Lihatlah kini, seorang perempuan parubaya kini di kantor polisi tampak jelas sesal campur lunglai berpadu dengan tangis yang mengenaskan. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Terima atau tidak, apa yang telah diucapkan tengah dituntut pertanggungjawabannya secara formal. Dalam proses hukum yang terus berlanjut, pelaku harus bersiap didakwa jika terbukti bersalah. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi saudari kita DM atau alias DP sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Adapun yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Ya, jadi sudah melaporkan. Kemudian yang dilaporkan adalah mengenai mengolok-olok atau memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya. Kenapa? Akhirnya dari situ untuk saudara kita DM atau alias DP melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya, demi menemukan pemilik akun media sosial yang telah menyinggungnya, Dewi Persik segera mengadakan sebuah sayembara. DP, sapaan akrabnya, bahkan menjanjikan uang 100 juta rupiah jika ada yang berhasil menemukan pemilik akun tersebut. Astagfirullahaladzim. Tolong ini sebarkan video ini, saya mau tahu, saya mau cari tahu orang ini. Mulutmu adalah harimaumu ya, Bu ya. Bu, kalau saya pintar ngomong, berarti tandanya saya itu disekolahkan oleh orang tua saya. Tapi bukan pintar memfitnah kayak Anda. Saya dilahirkan dari keluarga baik-baik. Sayembaranya udah ketemu kan alamatnya? Orangnya udah dapat semuanya. Masih dalam tahap penyelidikan katanya masih. Ya, seperti itu. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana, orangnya siapa, dan mengikuti prosedur yang ada sebagai warga negara yang baik. Usut punya usut, perseteruan Dewi Persik dengan netizen penghujatnya bermula ketika mantan istri Angga Wijaya itu bersuara kontra menanggapi perdamaian antara Lesti dan Bilar yang sempat membuat heboh publik karena tersandung kasus KDRT. Tak terduga, Dewi Persik segera diserang oleh sejumlah oknum netizen yang diduga fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Biduan berusia 36 tahun itu mulanya biasa saja dan memilih untuk tak menghiraukan. Tapi rupanya, hujatan yang bergulir semakin liar, bahkan dianggapnya sudah kelewatan. Ya selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan-nahan terus gitu. Dan mungkin sekarang sudah, ya bukan gak sabar, saya tetap memaafkan. Tapi hukum tetap terus berjalan. Dewi Persik naik pitam sebab hinaan yang ia terima sudah menjurus ke arah fitnah. Terlapor bahkan tidak segan menyebut nama, menuduh tanpa bukti, serta menunjukkan wajahnya begitu saja.
Dengan begitu, pihak DP semakin mudah untuk lapor polisi dengan sejumlah bukti digital yang sulit untuk ditampik. Kemarahan DP pun semakin tak terbendung ketika pernyataan netizen penghujatnya membuat ibunda DP yang berada di kampung halaman di Jember, Jawa Timur menangis sedih. Mami saya kan tinggal di kampung. Ya mami saya nangis, cuman ini dikasih sama teman-teman pengajiannya. Saya cuma bilang sama mami saya akan buktikan bahwa saya bukan yang seperti ibu ini bilang. Yang pasti dari pihak keluarga juga kecewa, di daerah juga beberapa keluarganya juga menyampaikan atas statement yang mungkin kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Keluarga sudah mendukung untuk membuat laporan ini. Lebih lanjut, Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dewi Persik membenarkan wanita yang tengah dekat dengan presenter Rian Ibram itu telah melaporkan 3 oknum netizen. Sandi menegaskan kliennya tidak memiliki masalah pribadi dengan Lesti Kejora. Justru fokus utama pelaporan adalah menindak tegas praktik pelanggaran Undang-Undang ITE yang sudah melampaui batas agar bisa memberikan efek jera. Saya juga hubungannya baik sama Dede Lesti juga, pasti saya akan menyampaikan apa yang terjadi. Kapan Bang rencananya? Ya mungkin besok. Tapi kan saya juga komunikasi, kadang-kadang 2 hari sekali juga komunikasi, nanya apa kabar, baik, alhamdulillah sehat. Oke guys, ya. Ini tiba-tiba ada orang nih, saya nggak tahu nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi masih bersama si Peci Merah. Gue lagi liatin aja nih. Gue sewot banget sama si artis satu tuh. Siapa yang sebut namanya? Bacot. Tiap hari bebacotan mulu. Gue tiap hari bebacotan juga bukan bacotin lo. Gue bacotin orang yang ngefitnah gue. Ngerti nggak lo? Lembaran dikatain sama orang, dikomen sama orang. Marahan dia. Kalau cuma dikatain nggak apa-apa, tapi jangan fitnah. Ngerti nggak lo? Orang tua tapi nggak ngerti sopan santun lo. Laporan polisi, beraninya orang kampung lo. Lu kalau Gue juga orang kampung, tapi gue punya etika nggak kayak lu. Lapor ke polisi lah. Kalau misalkan lu mengalami tindakan-tindakan yang nggak sesuai, apalagi mengandung fitnah. Otak lu gimana? kalau mau dikomenin, jangan komen, jangan bebacotan mulu. Saya mau dikomenin seperti apapun sama ente nggak masalah. Tapi engkau tak senang mau fitnah, ngerti ben? Demi nama keluarga baik engkau, ngerti ben? Bacotan mulu tapi dikomenin galakan dia, sok banget lu. Baru punya Ya gak? itu aja digulung dikit. Galak lah. Gimana gak kamu galak? Gimana gue dikata lonte, germo, dan yang lain-lain? Lu pikir gue lahir dari batu? Gue punya ibu, ngerti gak lo? Lu mau gak anaknya lu dikatain kayak begitu? Mau gak lu ibaratnya anaknya lu difitnah-fitnah? Nyerocosin artis aja lo, gak tahu ngerti apa-apa lo. Ngomong sama perempuan lagi. Gak malu lo sama peci lo? Dikit mau laporan polisi mulu. Biar kata apa lu? Jangan sombong jadi orang lu. Justru lu yang sombong. Justru gua dikatain miskin sama laler, ngerti gak lo? Dikatain miskin, gak punya teman sultan. Ngerti gak lo? Nah kalau gua sombong, gua ngomong nih bahwa rumah yang gua kontrak ini adalah rumah gue. Gua ngomong kayak begitu tuh, sombong namanya, ngerti gak lo? Lu gak selamanya di atas, tau gak lo? Lu bisa ke bawah lo. Allah kalau balik ini tinggal gini doang. Udah tahu, makanya lu jangan sombong. Siapa aja lu teriakin, siapa aja lu komenin. Siapa yang gue teriakin? Lu ngomong berdasarkan fakta, siapa yang gue teriakin? Yang gue teriakin ibu yang ngefitnah gue, ngerti gak lu? Modal laki kayak begini nih, ya. Modal laki kayak begini nih gak bener nih. Kalau lu jantan, gak ada lu komenin artis. Lu mau tenar lu? Sini gue tenarin lo. Ini demi nama baik keluarga gue. Orang ini sembarangan lu ngomong. Sebut dong nama gue dong. Tiap hari berisik banget ngeliat video lu. Lempengan lu aja dikomenin sekali aja lo. Ributnya udah kayak apaan lah mulut lu. Udah kayak panci rombeng. Lu pancing hombreng. Gayanya. Laki kok kayak perempuan lu mulutnya lo. Beli macam itu lo, Lu kemakan sumpah lo, lihat aja. Kemakan sumpah, emang gue sumpah apa? Gue mau tanya. Kemakan sumpah, emang gue sumpah apa? Gak ada gue sumpah apa-apa. Ya, gak ada gue sumpah kayak gimana-gimana. Kemakan harta, kenapa ngomong harta-harta melulu? Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, berhak untuk lapor kepada pihak yang berwajib apabila mengalami fitnah. Ngerti gak lo?
Bukan karena masalah duit dan duit. Oh, jadi kalau orang berharta terus asik aja gitu dikata-katain lonte, germo, balon. Jadi nggak boleh ngelapor gitu. Nanti giliran dilaporin, mentang-mentang punya duit. Lah situ udah tahu nggak punya duit, punya mulut dijaga, jangan sembarangan mulutnya. Gue punya duit juga kerja, ngerti nggak lo? Orang kampung lo mulutnya bahaya lo. Gue juga orang kampung. Kampung lo tangkep. Lu ngerti nggak? Gue juga orang kampung. Dari Jember gue. Jember gue di KTAP, tempatnya dukun. Wajar nggak kalau gue marah? Ngerti nggak lo? Sembarangan lu kalau ngomong lu. Lu bisa nuding-nuding, gue juga bisa nuding-nuding. Gue kagak takut gue. Berapa ratus ribu orang kampung nyumpain lo. Paham gak lo? Saya enak-enaknya aja. Mulai berisik. Dikomenin pada nggak mau. Terima dong kalau ini komenin. Resikonya begitu main sosmed. Saya kasih tahu ya, siapapun berhak untuk mengkritik, siapapun berhak untuk memberikan pendapat, tapi jangan mengfitnah. Kalau mengfitnah itu ada pasalnya. Ini yang perlu ada edukasi biar kalian tuh paham ya. Saya mau dikata pendek, saya mau dikata miskin, saya mau dikata janda berkali-kali, gak masalah. Tapi jangan bilang saya germo pelacur yang tidak saya lakukan. Jangan bilang saya balon, saya punya orang tua. Ngerti kamu? Lu bebacotan di mana-mana, lu beberikan di mana-mana, lu siap. Dikata apapun lu siap, jangan makin marah. Siapa yang gak siap? Egois lu namanya itu. Gue difitnah oncom. Gue lembagaan ini gue sewet nih, bener. Ya gue lebih sewet dari lo. Gue lebih sewet kalau ketemu sama lo, gue tahu lo. Ngerti gak lo? Lu yang ember, laki-laki, model ember kayak lu gak pantes. Gue juga ngeliatin lo nih sekarang nih. Gue juga gak takut. Apa? Nih, Cingdo nih, kenalin. Nih Dewi Persik nih. Hah? Engkau dari Madura. Apa? Engkau anan padel, engkau apa? Ketemu lagi, Mas. Bapak boon kok kepi. Orang yang saya berderajat. Orang yang saya beredukasi. Orang yang pendidikan saya bagus. Tak pernah kok nyentil orang. Sekarang lihat nih, orang kayak begini gimana nggak mau marah? Hah? Nih. Pengkuban. Penyebar fitnah Dewi Persik dan warga Jember. Enak aja orang disuruh diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Persik. Kakinya orang Timur, ya. Orang Jember. Saya translate. Pinter ngomong. Kamu tuh orang Timur, pinter ngomong. Mau orang dari Timur kita pinter ngomong. Kalau orang dari Timur itu pinter ngomong. Orang dari Timur itu pinter ngomong. Dan orang Jember itu semua bajingan. Kenang orang pinter-pinter ngomong. Kenang orang alik. Tempatnya orang pinter ngomong. Tempatnya orang membolak-balikan omongan. Balik mau ngomong. Hiu. Mun encalin coba. Lek caranya wong coba. Omongan itu malak-malik. Kalau kata orang Jawa, omongannya itu dibolak-balik. Ini saya translate ya. Pinter ngomong awakmu itu. Pinter ngomong kamu itu. Omonganmu tuh kayak omongannya belantik. Omongan kamu tuh kayak omongan belantik. Aku nggak tahu apa belantik itu. Seno. Seno itu pelacur. Lonte. Germo. Ya awakmu itu Dewi. Ya kamu itu Dewi Persik omongannya. Aku pegel awakmu. Aku marah sama kamu. Aku nggak iri sama awakmu. Aku tidak iri sama kamu, tidak. Apaan sih mbak iri? Apa yang harus aku iri dari kamu? Nyonya mulai mati nggak dibawa. Dunia harta itu tidak dibawa mati. Bawa rambut. Mati itu bawa rambut. Ambil bulu nih kulit. Ambil bulu kulit. Lah tahu ngaruh apa benar cacang ko ping? Hah? Benar neka. Mame kereng ko orang kota caca been. Ilmu iku sing dikowo. Dewi Persik. Aku iki ngomong nang awakmu ya. Kan polis dia balik nang sing lanang. Awakmu kok loro ati. Ini orang Iri lah. tuh sudah pernah saya bahas ya. Iri nang Resti. Apa siapa ya? Selaki ya. Resti. Siapa? Iya. Iri awakmu ya. Aja iri-irian. Utile kalah sugene ya lah. Hebo, nggak perlu saya mau iri. Rumah saya nggak sewa.
mobil saya nggak di endorse, ngerti Nah? Ngapain kau mau iri? Been Ria. Kok kalau saya tidak menunjukkan harta bener polona iri, ngerti Ben? Berarti tandanya kau tak sombong, ngerti Ben? Been semorkah? Been kakeh. Aduh. Bon ketemu bingko bencolong ini tarkop bingko. Colon kaki dia mau ngomong. Tek-tekan. Mau ngomong itu. Tek-tekan. Colon kaki dia mau ngomong. Di pade nggak colon ben, tek-tekan colon. Oke, cong ya tang kamera tang. Oe congo biku lo, dan tempean Ki, belum ketemu Ki. Bukan bener ketemu apa, engkau ngikuti prosedur apa can polisi Ki. Saya hanya mengikuti prosedur apa kata polisi masih. Tunggu. Bukan berarti polisi tidak punya alamatnya, gampang kalau seperti ini. Cuman di sini saya sebagai sebagai warga negara yang baik harus bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Cuman itu aja. Itu yang peci merah saya nggak tahu tuh. Semua orang ngetek saya otomatis. Ya mungkin kalau memang dia tertuju untuk saya, kan fotonya sama si siapa itu, saya nggak ngerti itu fotonya ya. Ya otomatis saya berhak untuk membela diri saya ya. Itu sebagai laki-laki juga jangan banyak mulut. Laki-laki mendingan malu ya kalau laki-laki banyak ngomong ya. Kalau perempuan masih banyak ngomong wajar, mulutnya ada 2. Tapi kalau laki-laki banyak ngomong tuh kayak gimana tuh pikirannya tuh, coba. Itu aja deh ya, saya cuman. Nah oke, aku mau jelasin aja di sini supaya tidak simpang siur. Karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang asal main mengkat video-video aku ketika aku lagi live di Instagram. Ini awal ceritanya, aku tidak pernah mengusik orang ya. Aku tidak pernah mengusik orang dan aku tidak mau tahu dan mau campur urusan orang. Tapi ketika berbicara mengenai KDRT itu berarti sudah masuk ranah publik, bukan menjadi ranah pribadi. Awal ceritanya oleh media pada saat itu, aku mengisi acara aku ditanya oleh media, aku mengisi acara di award, acara di salah satu stasiun televisi swasta untuk menanggapi masalah yang memang pada saat itu baru aja mencuat ya. Dan aku menanggapi dan aku tekankan pada saat aku lagi wawancara pun aku memposisikan hal itu terjadi pada diri saya, di kehidupan saya. Sikap saya akan begini, akan begitu, akan begini. Jadi bukan berbicara tentang rumah tangga orang lain, tapi diri saya apabila saya menghadapi masalah KDRT. Aku menyempatkan waktu juga ketika aku lagi live di Instagram, aku menyapa follower aku lewat sosmed. Pada saat itu komentar live di Instagram itu hanya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan kalimat, Mami bagaimana tanggapan mengenai si ini, Mami baru berstatement ini untuk didoakan saja semoga cepat selesai masalahnya bagaimana gitu ya. Sampai ada hari dimana berita tentang pencabutan laporan dari Lesti ketika itu. Lagi-lagi aku lagi live di Instagram, aku dipenuhi oleh komenan yang mempertanyakan tentang mereka, ya kan? Aduh, sampai aku pernah mengatakan, aduh aku capek bahas itu bukan menjadi urusan aku, ya. Tapi pertanyaannya kan itu kan soalnya di luar dari konteks, sampai akhirnya aku menanggapi komenan itu. Pada akhirnya aku menanggapi komenan itu. Aku bilang, ya terserah Lesti. Mau apapun keputusannya, didoakan saja, intinya seperti itu. Dan aku punya bukti videonya ya, jadi bukan hanya speak doang atau membela diri. Kalau bertanya soal kecewa, ya pastinya aku kecewa, gak masalah dong. Aku punya hak untuk kecewa. Kenapa harus marah? Gak boleh marah kalau aku kecewa, itu hak aku, ya kan? Dan aku sempat bilang juga Bang Sandi juga kecewa. Ya kan, ada videonya dan aku juga punya buktinya. Ya kalau memang masih cinta nggak usah main laporan dan cabut laporan. Jangan mainin hukum aja. Intinya aku pernah ngomong seperti itu. Lalu banyak juga yang bertanya apakah aku mendukung si Lesti dan si Bilar. Aku jawab, aku mendukung si Lesti dengan laki-laki yang tidak kasar kepada si Lesti atau kepada para wanita. Tapi kalau memang si Bilar bisa berubah ya alhamdulillah. Tapi kalau aku sih nggak respect ya sama laki-laki yang kasar sama perempuan. Dan aku kembali memposisikan diri aku apabila aku menjadi diri aku. Langkah apa yang aku ambil? Nah, langkah yang aku ambil ya aku lebih baik cerai. Aku ngomong seperti itu. Apa yang aku ucapkan sekarang ini semua ada videonya. Nanti aku akan kasih lihat di TikTok ya. Supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu supaya ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Tuhan. Oke. Balik lagi ke kehidupan saya sendiri ketika saya ditanya oleh teman-teman media. Dan juga ditanya oleh beberapa oknum ketika saya lagi live di Instagram. Nah, saya
lagi live ketika itu banyak orang-orang yang meng-cut video live saya. Mereka tidak bertanggung jawab meng-cut video live aku, dan akhirnya mulailah timbul persepsi dan opini yang berbeda dari netizen, terutama dari para laler yang mulai playing victim dan menghujat saya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu, di pagi-pagi ambiar, aku sebagai host, aku menjalankan tugas aku secara profesional sebagai host. Sama seperti host-host yang lain, ada King Nasar, Karen Delano, dan Mas Rian Ibram. Untuk membahas topik yang serius, yang memang lagi ramai dibicarakan banyak orang, yaitu KDRT. Kita fokuskan pada konteks KDRT-nya ya, karena hal tersebut itu merupakan masalah yang sudah bukan menjadi ranah pribadi lagi, tapi melainkan ranah publik, di mana kami pun mengundang narasumber yang pernah ada di situasi itu. Ya, tapi selalu saja para laler itu mengkait-kaitkan kepada si Lesti dan Bilar. Memang yang sedang hangat dibicarakan media itu memang mereka berdua, tapi ini tidak melulu soal mereka berdua. Ini soal KDRT, di mana korban dan pelakunya di luar sana itu banyak banget. Ya, pelakunya di luar sana itu banyak banget. Jika mengalami KDRT, kita memilih bertahan. Karena jika kita nggak ibaratnya gini, harus ada orang yang menyebarluaskan. Supaya apa? Menyebarluaskan supaya masalah KDRT ini tidak terulang kembali dalam kehidupan rumah tangga yang lain. Nah, di acara itu aku berstatement, jika mengalami KDRT dan kita memilih bertahan untuk anak, menurut saya salah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu bertahan karena anak, demi anak, itu berarti tandanya kita keluar dari lingkungan itu. Kenapa kita harus keluar dari lingkungan itu? Demi kesehatan mental anak. Saya memang membuat pernyataan tersebut karena saya pun juga punya anak. Dan aku gak kepingin anak aku itu tumbuh di lingkungan yang gak sehat. Jadi di sini tumbuh di keluarga yang utuh, tapi pilar-pilar di keluarga itu runtuh. Itu kan gak bagus buat kesehatan anak. Iya gak sih? Aku tanya sama kalian ya, para keluarga sosmed, para keluarga TikTok, Instagram, yang lain-lain. Nah, sekarang kalau kita misalkan melihat ibunya sendiri, melihat ibu kita nih ya, kita ini merekam segala sifat, sikap kasar, ayahnya kayak begitu, mukulin ibunya. Mungkin mereka punya pemikiran seperti saya. Ya kan, gak setuju, maksudnya akan setuju dengan statement saya. Ya. Tapi pernyataan saya ini tidak semuanya bisa dipahami, diterima oleh baik dari berbagai pihak yang mungkin mereka kena fitnah atas video yang dikat-kat tanpa tanggung jawab itu. Ya, jadi sampai akhirnya aku dihujat sama orang-orang yang tidak melihat video seutuhnya dan apa maksud saya. Aku tuh tinggal suami karena sampai mereka mengatakan demikian ini. Hei Dewi Persik, kamu itu kan ditinggal sama suami karena kamu gak bisa kasih anak. Entah berapa banyak kalimat mereka yang mereka lontarkan. Saya dikatain perempuan murahan karena saya menikah 3 kali. Sekarang saya balik. Apa ada sih Bu perempuan yang mau gagal, ya Bu ya, yang mau gagal berkali-kali? Jawabannya pasti tidak. Kamu jangan goyang-goyang kiri. Jawabannya pasti tidak. Tapi itu jalan kehidupan saya yang gak mungkin saya hindari, ibu-ibu. Sampai saya berstatement, karena saya tuh risih disebut perempuan murahan hanya karena menikah 3 kali. Saya itu menikah 3 kali bukan hamil duluan. Tapi kok statement saya itu disangkut pautkan oleh fans-fansnya si Lesti dan Bilar itu sama mereka. Kalau gitu mereka secara tidak langsung kalian mengiyakan dong bahwa idola kalian itu selama ini simpang siur di media itu benar. Tanda tanya. Ya harusnya kalau memang nggak benar ya nggak usah tersinggung dan baper.
Kan saya berbicara secara umum. Saat itu menikah saya pun untuk menghindari zina daripada saya hamil duluan. Karena ada yang ngatain saya di situ. Gak salah dong saya berstatement seperti itu. Siapa sih yang membenarkan hamil duluan? Gak ada kan? Potongan video itu beredar, memang pas banget ya. Di cut-cutnya itu pas banget. Diambil bagian-bagian terkesan yang saya menjelekkan dan lain-lain. Padahal di video tersebut jika kalian menonton secara keseluruhan dan utuh berkali-kali bahwa saya bilang saya tuh capek lihat komenan orang di Instagram yang isinya menanyakan tentang Bilar, Lesti, bla bla bla. Sampai head comment pun banyak. Yang akhirnya saya menanggapi head comment yang merendahkan diri saya. Mandul lah, germol lah, pelacur lah, lebih berharga, sok senior lah, suka ikut campur urusan orang lah, sampai ngomongin tentang orang tua lah. Loh, sekarang kalian yang meminta saya berbicara, fans-fansnya Laler meminta saya menanggapi. Nah sekarang giliran saya menanggapi, kalian salahkan saya. Terus gimana dong? Lah masalahnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah yang lain, cuman itu. Nah akhirnya timbullah banyak tuh seperti ibu-ibu. Ya mudah-mudahan